welcome back to podcast Moving For. Tentu saja yang dipersembahkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. Bersama saya, Kiki Sekar, akan bincang-bincang seru nih terkait permasalahan finansial, kesehatan, dan banyak permasalahan menarik lain yang akan kita bahas ya. Nah, di siang hari ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa, yaitu Mas Ali. Halo. Hai. Halo Mbak Kiki. Mas Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Ali, boleh tolong diperkenalkan terlebih dahulu dirinya kepada teman-teman kita semua? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali. Salam sehat selalu. Semoga puasanya dilancarkan. Amin. Amin, amin. Kalau bulan puasa itu biasanya transformasi dari biasanya makan 3 kali sehari, sekarang cuma makannya 2 kali sehari nih. Tuh. Buka dan sahur. Sudah terbiasa belum? Harusnya sih sudah ya. Sudah Karena ya. kan memang kewajiban. Gitu ya. Karena itu juga bisa membuat kesehatan kita semakin Betul. baik ya. Karena memperbaiki mungkin hal-hal yang tidak baik sebelumnya menjadi suatu kesehatan. Betul. Seperti itu. Teman-teman, gimana nih puasanya di minggu pertama? Apakah sudah ada yang bolong apa belum? Kalau misalkan teman-teman masih istiqomah, alhamdulillah ditingkatkan lagi ya. Amin. Amin. Jangan sampai puasanya, aduh, kayak kok nggak megang kopi hari ini. Tergoda asem yang biasa ngerokok gitu kan ya Mbak Kiki ya. Iya. Terus yang biasanya teman-teman nenteng kopi gitu kan. Iya. Kalau after lunch Betul. atau pada saat datang ke kantor gitu kan. Iya. Biasa teman-teman yang udah nenteng kopi gitu ya. Jadi sekarang nentengnya apa? Al-Quran aja. Quran aja. Betul. Jadi emang tuh Mas Ali, aku juga biasanya jam 10 itu adalah jam kritis ya, jam ngopi. Tapi sekarang tidak, karena kita berpuasa. Mbak Kiki masih aman puasanya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita ngomongin yang namanya puasa, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya buka bersama. Bukber. Bukber. Udah nggak asing lagi ya. Mm-mm. Nah, kira-kira nih jadwal bukber Mas Ali udah full atau belum nih? Kalau untuk full sih belum. Tapi minggu pertama aja udah ada beberapa Jangan-jangan teman-teman ngajakin gitu. Jangan-jangan temennya udah ngajakin bukber dari sebelum puasa? Enggak sih, pas awal-awal puasa tuh. Oh, Udah ada oke. undangan dari teman kita kuliah, ya kan? Teman kantor, dari keluarga juga udah ada. Oke. Kalau misalkan kita berbicara tentang bukber ya Mas Ali, atau buka bersama, dulu itu mungkin menjadi tradisi kita ya. Betul. Karena mungkin kalau misalkan kita hidup di mungkin daerah yang lebih kecil, bukan di ibu kota, itu biasanya orang buka bersama mungkin di masjid, Yes. ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, bukber udah menjadi tren. Nah, menurut pandangan Mas Ali ini, bukber yang ada di tengah-tengah kita saat ini, tren atau tradisi? Sebenarnya kan itu bermula dari tradisi ya. Ya. Buka bersama itu, kalau kita ngomongin buka bersama itu bermula dari tradisi. Dimana waktu kecil juga suka ikut buka bersama di pengajian-pengajian, di musola, di masjid gitu ya. Keluarga. Terus kadang di keluarga gitu ya. Iya. Mungkin memang transisinya aja yang berbeda. Kalau kita ngomongin buka bersama 15 tahun mundur nih, sama buka bersama yang sekarang, itu kan beda cara nyikapinya generasi sekarang. Oke. Kalau dulu itu 15 tahun mungkin buka bersamanya formal ya. Betul. Keluarga, Betul. apa kebutuhan kantor gitu. Karena saya dulu waktu kecil tuh sering tuh diajak ikut buka bersama sama orang tua saya nih di kalangan kantornya. Mungkin kalau sekarang nih lebih pembawaan generasinya aja nih jadi tren. Itu yang sehingga jadi tren buka bersama gitu kan. Iya. Lebih ke reuni juga mereka kan, nggak acara yang setiap hari. Tapi kalau kita singgung nggak setiap hari nih, kayaknya ya teman-temanku udah setiap hari itu bukber Mas Ali. Tuh, apalagi itu udah tanpa rencana juga kan? Jadi saya merasa atau aku ngerasa kayak bukber itu bukanlah suatu hal yang mungkin dulu kita bisa nanti-nantikan. Betul. Ya. Karena dulu kita seringnya buka puasa di rumah bersama keluarga, sekali-sekali buka bersama di luar. Tapi balik lagi nih teman-teman, itu kembali ke individunya masing-masing ya. Saat buka bersama, apakah kita memang betul untuk menjalin silaturahmi kepada angkatan sebelumnya. Kalau misalkan di sekolah, jangan sekedar gengsi.
Karena yang terjadi itu sering banget Mas Ali. Karena buka bersama nggak enak deh. Gue kalau nggak pergi buka angkatan ini nih, gengsi gitu. Anyway, kalau kita ngomongin buka bersama, berarti ada budget yang dikeluarkan. Pasti banget. Dan itu biasanya melebihi makan siang kita. Betul. Kalau kita sehari-hari ya. Ramadan ya? Iya, untuk Ramadan. Kalau untuk Ramadan kok padahal makannya berkurang nih. Betul. Tapi kok pengeluarannya malah bengkak ya gitu ya. Mungkin kalau kita buka bersama, ya kita bisa range-nya nominal 200 sampai 300 ribu. Itu cuma buat buka. Benar. Nah, Mas Ali nih, mungkin udah punya pengalaman ya. Bagaimana sih caranya supaya kita nggak boncos? Baru di awal Ramadan, betul. Kita udah boncos gara-gara bukber. Betul. Gitu. Monggo. Kalau saya sih berpendapat gini. Pertama, setiap kita mendapatkan, misalnya, kita harus punya limit nih. Oke. Pertama, limit keuangan itu udah harus ya. Udah pasti. Terus kita juga harus melimiti diri kita nih dengan undangan tersebut. Kita menyikapinya seperti apa. Ini jadi prioritas apa enggak ya? Perkumpulan ini jadi prioritas atau tidak? Ya. Terus ya, kalau urgensinya kita lihat. Jadi tidak, kecuali kalau kita punya dana lebih dan kita sudah menyiapkan. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata dananya sudah kita siapkan, tapi ternyata keluar nih dari range gitu, itu balik lagi sih. Lebih baik kita menyikapinya seperti apa. Nggak semuanya harus datang kok. Semua perkumpulan buka bersama itu, gitu kan. Iya. Jadi kita juga harus realize juga gitu kan sama kemampuan kita gitu. Jangan dipaksain kitanya yang susah ke depan. Gitu sih Mbak Kiki. Nah itu teman-teman ya, tips pertama supaya tidak boncos di bulan Ramadan. Pertama, kalau misalkan nggak kenal-kenal banget, nggak usah datang. Prioritasnya lah, urgensinya gitu. Terus kalau misalkan limit keuangan kita mungkin udah di tengah, ditahan dulu. Betul. Karena mungkin masih banyak ya cara kita menyikapi untuk buka bersama. Nggak harus di restoran, bisa di rumah. Betul. Atau di kosan. Tinggal potluck aja, bawa gorengan, makan. Sederhana kan? Sederhana. Karena sebenarnya inti dari buka bersama itu adalah silaturahmi, bukan gengsi, teman-teman. Betul banget. Betul ya. Jadi gimana nih kamu untuk minggu pertamanya? Udah berapa banyak listing dari jadwal bukbernya? Mas Ali ngebatasin nggak sih dalam sebulan itu minimal gue punya budget untuk buka bersama segini nih. Kalau lewat dari ini gue nggak mau. Atau mungkin lebih mencari alternatif lain. Supaya dapat menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Oke, kalau ngomongin hal itu sih pasti kita ada batasnya ya, ada limitnya. Kita ngebatasin, apalagi saya tuh ngeplot banget soal ini gitu. Misalnya dalam 1 bulan nih kita berpuasa gitu kan, kita punya 10 undangan. Gitu. Biasanya kalau aku tuh gitu tuh, aku sisihin nih 10 ini budgetnya segini gitu kan. Kalau misalnya mau paksain gitu, karena aku nggak mau ngeganggu uang yang sudah diplot, uang bulanan ya, uang bulanan lah katakanlah gitu, untuk kebutuhan ini gitu. Pasti udah harus straight lah, harus ngikutin rules lah yang kita buat, jangan sampai kita langgar. Gitu. Berarti dalam diri Mas Ali udah kayak kuat ya, komitmen ya. Hari masih panjang ya. Betul. Gitu, hari masih panjang, nanti kalau misalnya kita nggak bisa memanage dengan baik kan, sulit juga kan, sulit untuk diri sendiri. Gitu. Dulu Mas Ali pernah nggak sih kayak punya pengalaman buka bersama tapi lagi boncos, terus kayak ya udah deh, mungkin teman-temannya juga saling mengerti gitu, akhirnya dicarilah alternatif lain, mungkin tidak buka puasa di restoran, hotel dan lain-lain. Pernah banget, apalagi kan itu masuk di usia-usia yang masih menggebu-gebu ya, pengennya tuh ngumpul aja, nggak ada momen, nggak ada apa, pokoknya ngumpul senang-senang, happy, akhirnya besoknya pusing sendiri gitu kan. Pernah banget kayak gitu. Nah itu kan makanya belajar dari pengalaman kan, harus ada uang yang kita sisihkan, uang yang kita sisihkan, entah itu pendapatan kita dari salary ataupun biasanya kan anak-anak sekarang tuh malah lebih kreatif kan. Gimana apalagi intern juga makin banyak, kita bisa magang gitu. Karena saya belajar dari pengalaman itu, kalau sekarang tuh makanya harus lebih tertata, terarah.
Oke. Gitu. Untuk dana apa ya, kalau bahasa laki-laki kan ada dana kenakalan, maksudnya dalam artian dana kenakalan itu nongkrong bareng gitu loh. Gimana nongkrong nakalnya? bareng, ngopi bareng gitu. Jadi nggak mengganggu yang udah inti. Oh gitu. Dana Itu kebaikan ada nggak, Mas? Ada dong. Oke, ada nakal, ada Untuk baik. keluarga kita harus gajian kasih keluarga, itu kan dana Dana kebaikan. kebaikan. Jadi harus seimbang ya. Harus balance Oke. gitu. Terus juga biasanya sih kalau aku mau sharing pengalaman aku, kalau misalkan teman-teman mungkin lagi seret juga, terus aku juga lagi, aduh gue males banget nih keluar. Pertama mungkin crowded-nya terlalu luar biasa ya kalau buka bersama itu. Dan juga kita terkadang nggak nyaman karena tempatnya terlalu padat, terus kita makan terburu-buru, jadi nggak bisa ngobrol silaturahmi yang kita inginkan. Yeah. Nah biasanya aku di rumah sih. Jadi alternatifnya ngumpul di rumah. Iya, gitu ya. Terus kayak nggak ada jamnya, nggak terbatas. Bebas misalkan, ya. Iya. Kita mau ngomongin apa gitu ya. Ya sih sebenarnya memang setuju banget gitu, apalagi yang kalau memang sifatnya buka bersama itu memang yang kita benar-benar belum pernah ketemu nih. Itu juga bagus buat networking ya kan. Jadi kita punya relasi baru gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Kita udah lama banget sama teman-teman. Biasanya kalau bukber itu saya paling seneng ini bagian part ininya Mbak Kiki. Teman bawa teman. Oke. Gue ajak temennya gitu. Atau nanti lo ajak teman nggak apa-apa ya. Itu kan nambah pertemanan juga kan. Iya. Atau suatu saat nanti kita bisa diundang sama yang teman baru kita ini di acaranya mereka. Itu tuh part paling aku suka kalau bukber tuh itu. Jadi menjalin relasi ya. Betul. Jadi kalau misalkan apalagi kita di bidang bisnis ya Mas Ali ya, saling keterkaitan satu sama lain gitu. Kita hidup mungkin di era atau tengah-tengah milenial dan Gen Z. Betul. Ya, milenial dan Gen Z ini kayaknya lebih suka FOMO. Ya, kalau misalkan ada restoran baru buka, apalagi ada promo, langsung tuh ke situ, ya. Nah, sekarang apalagi kalau kita di bulan Ramadan, pasti banyak sekali restoran-restoran yang menyediakan berbagai macam promosi untuk paket buka bersama. Tapi kita tahu juga bahwa kebutuhan dari milenial dan Gen Z ini kan juga cukup tinggi. Nah, gimana sih caranya supaya milenial dan Gen Z itu dapat menyikapi bukber yang mana, kebutuhan pokoknya yang mana yang bisa dibagi. Jangan sampai, aduh kok belum gajian, tapi udah seret nih. Tinggal bukanya pakai gorengan kan, kasihan ya. Oke, Mbak Kiki bener. Tapi sebelumnya Mbak Kiki masuk milenial atau? Aku milenial. Oke, of course milenial ya. Berarti kita sama dong ya, milenial ya. Emang tuh fenomena saat ini emang seperti itu kan ya. Kita ngelihat gimana sebenarnya kalau ngomongin milenial ataupun Gen Z, kita kan pernah nih di posisinya Gen Z kan, di usia-usia itu kan, usia-usia yang menggebu-gebu, semuanya pengen, semuanya update gitu kan, nggak mau ketinggalan lah. Gitu intinya gitu. Kita harus lihat juga, malah kalau kita perhatikan ya saat ini ya, bagaimana kreativitas mereka sih untuk mungkin Mbak Kiki udah ngalamin juga kayak hunting voucher di sosial media. Setuju. Itu lebih murah loh, ya kan? Iya. Ya, apalagi kalau ini pengalaman pribadi ya. Saya mengeluarkan duit itu juga cari comparison gitu. Dengan apa ya paling terjangkau harganya, pembayaran dengan apa ya dapat diskon itu. Karena itu sangat membantu ya Mbak Kiki ya. Tapi itu kalau dari saya sendiri sih udah saya plot nih. Jadi nggak terlalu offset banget lah gitu pengeluarannya. Tapi kalau Gen Z memang mungkin kita nggak tahu point of view mereka. Ada rasa senang, ada rasa happy mereka melakukan hal itu gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan kita pernah di umuran mereka. Gitu ya. Tapi saran saya sih kita lihat dulu juga nih pendapatan yang kita punya dengan keinginan yang kita benar-benar willing banget, kita butuh banget. Sama tambahan gitu loh. Yang nggak terlalu prioritas banget gitu. Itu sih paling mengontrol di situ tuh. Kita harus belajar tuh. Sebenarnya kalau untuk mengontrol antara keinginan dan kebutuhan tadi kan. Iya, mengontrol keinginan dan kebutuhan. Aku yakin sih di sini teman-teman itu udah pada, gue tahu kok cara mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, tapi kayak self controlnya yang masih kurang. Nah, itu gimana ya cara melawan diri sendiri supaya stop
udah jangan beli lagi. Ada nggak? Ada sih. Tipsnya begini. Ini dari kacamata saya sebagai laki-laki gitu ya. Okay. Laki-laki kan memang nggak seperti perempuan yang ketika ngelihat sesuatu langsung in love, jatuh cinta, pengen beli hal itu juga gitu kan. Tapi nggak semua gitu ya. Tipsnya nih buat teman-teman nih ya. Buat teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian dapat uang masuk, itu kalian prioritaskan dulu nih. Yang mana yang harus dikeluarkan. Pengeluaran wajib gitu ya, setiap bulan apa gitu. Terus kalian plot, kalian taruh di keranjangnya. Tapi kalau misalnya kalian butuh banget sesuatu, baru kalian bisa ambil, bisa toleransi gitu ya. Tapi kalau nggak butuh banget itu direm. Kecuali misal teman-teman butuh sepatu untuk kebutuhan kuliah, untuk kebutuhan kerja. Karena kan Gen Z sekarang itu udah banyak pilihan juga ya variannya. Betul. Itu pilih yang benar-benar teman-teman butuhkan gitu. Jadi nggak terlalu bahasanya nggak terlalu jor-joran beli sesuatu yang nantinya jadi nggak kepake, mubazir gitu. Padahal uangnya bisa diplot untuk kebutuhan lain. Oke, itu teman-teman, pokoknya harus bisa memplotkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kan sering juga terjadi, sebenarnya udah ada sepatu nih. Konsistensinya itu susah banget memang dijaga Mbak Ki kalau soal itu tuh. Karena kita ngalamin juga ya. Iya, kita ngalamin juga. Lucu nih gitu kan. Iya, gitu. Padahal kita udah punya sepatu lari nih. Betul. Tapi yang ini belum punya. Series yang ini belum punya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin FOMO itu nggak hanya Gen Z aja sih. Kita juga merasakan hal itu. Betul. Gitu. Tapi bagaimana self-controlnya di diri kita. Mungkin juga nanti adalah prioritas masing-masing. Betul ya. Betul. Karena mungkin Gen Z itu ya usia gelora muda belum banyak yang dipikirkan ke depan. Sedangkan kalau milenial, boomers, itu rata-rata kan sudah ada tanggung jawab yang lebih. Betul. Mungkin itu yang bisa menjadi dasar nantinya. Bagaimana teman-teman bisa memplotkan sesuatu ketika mendapatkan penghasilan ataupun penghasilan tambahan ya. Jadi diplotkan, setelah itu teman-teman harus menahan diri untuk tidak mengambilnya jika sudah masuk ke dalam keranjang tabungannya. Betul. Oke, Mas Ali, kita balik lagi nih masalah bukber. Kita itu terkadang sungkan untuk menolak ajakan dari buka bersama. Karena kita tahu buka bersama itu adalah sarana untuk kita bertemu dengan orang-orang yang sudah jarang jumpa nih. Ya, karena kesibukan, apalagi kalau misalkan teman-teman yang pulang kampung, itu pasti mereka ada di lingkungan yang lama. Yes, pasti tentunya ada ajakan bukber. Terus, kalau kita sudah dalam keadaan limit nih, saya nggak boleh keluar, saya tidak boleh mengeluarkan uang lebih karena saya mempunyai tujuan lain lah. Tujuan lain. Tapi ada tujuan bukber kayak, lo nggak ikut bukber sama kita berarti lo sombong. Nah, itu gimana tuh Mas Ali? Ya sih, kalau Mbak Kiki gimana? Aduh, saya nggak ngalamin di posisi itu gitu. Pernah sih. Pernah. Terus alasannya saya jujur sih, lagi nggak ada duit. Iya, jujur. Betul, itu hal yang bisa dimaklumi ya harusnya ya, apalagi yang ngajakin bukber itu adalah teman-teman yang kita kenal, teman lama gitu ya. Harusnya mereka juga bisa memaklumi itu gitu. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak. Kalau kita misalnya kan kita berhalangan hadir untuk buka bersama itu kan nggak hanya soal materi aja kan, bisa kesehatan. Saat itu kesehatan kita belum memadai ini buat kumpul-kumpul, nanti takutnya menular ke yang lain. Gitu. Jadi katakan aja dengan apa adanya gitu. Iya. Maaf tidak bisa ikut bukber kali ini gitu. Jangan tiba-tiba kayak gini, gue nggak bisa nih, ya udah dimundurin tanggalnya. Kan teman-teman terkadang sering kayak gitu ya, karena dia mengharapkan kedatangan kita, terus di reschedule, kitanya nggak datang lagi, padahal alasan kita sebenarnya tidak kita ungkapkan. Betul. Jadi katakanlah yang sejujurnya. Ya, katakan aja sejujurnya. Jujur aja. Apalagi yang bukber itu kan maksudnya memang kehadiran kita, ada beberapa teman-teman yang pengen kita datang. Tapi kalau memang waktunya, kesehatan kita, terus atau faktor lainnya belum support, kita bisa apa gitu. Betul. Apalagi kalau bersembunyi di balik gengsi. Betul, jangan itu yang sampai, paling berat. Iya. Jangan sampai niatnya silaturahmi, balik-balik jadi kayak
ngegumam sendiri, ngegondok sendiri Iya. gitu loh. Jadinya Jadi hilang deh berkatnya. betul Hilang deh sekali. Ramadan Berkah. ininya. Iya. Padahal kita udah capek-capek ya berpuasa Iya, udah seharian nahan segala penuh, macem gitu. nahan emosi, nahan lapar, ternyata ngedumel abis buka. Jangan dong, jangan sampai dong. Dan yang paling penting kalau buka bersama jangan lupakan salat tarawihnya. Oh iya betul. Iya kan? Suka lupa lagi saya bagian itu. Karena pulangnya mungkin udah malam Iya, ya, nggak betul. bisa berjamaah. Ya udah, yang penting teman-teman harus membalanskan bagaimana di siang hari mungkin sudah capek bekerja, sudah beribadah berpuasa, tapi malamnya lupa sholat tarawih. Itu jangan ditinggalkan. Betul sekali. Tuh. Mas Ali, tadi kan Mas Ali udah cerita nih ke kita bagaimana caranya keuangan itu bisa terjamin. Betul. Tadi sudah ada plot untuk dana kebaikan dan dana kenakalan ya. Dana tabungannya gimana nih? Itu istilah loh. Itu cuma istilah loh Mbak Kiki. Gak apa-apa ya. Biar teman-teman yang lagi nonton kita nih kayak benar. dana kenakalan adalah dana ngopi, dana nongkrong, dana rokok Betul, ya. betul. Masuk. Nah, dana tabungan ada nggak sama dana darurat? Harus dong Mbak Kiki gitu ya. Kalau ngomongin dana tabungan, dana darurat itu kan sebenarnya memang hal yang kita nggak munak deh. Itu sulit banget kalau nggak dipaksain. Sulit banget. Harus dipaksa. Harus dipaksa gitu. Apalagi mungkin kalau yang udah sadar, udah realize dan udah menjalani itu enak ya. Tinggal menikmati hasil ya. Ini kan kita ngomongin kalau kita ngomongnya itu dari start. Start itu paling sulit sekali gitu. Makanya kalau sekarang sih memang kalau kata saya instrumen untuk nabung itu nggak hanya tabungan kan. Kalau saat ini kan ada bank digital. Betul. Juga ada ya kan. Terus ada asuransi juga. Asuransi itu kan nggak melulu berbicara dengan tentang kesehatan kan. Ternyata ada loh produk asuransi yang digabung dengan produk investasi. Oh ya? Iya kan, ada manfaatnya juga. Jadi kita bisa nabung di situ, mendapatkan hasil investasi, kita mendapatkan proteksi juga. Jadi banyak banget pilihannya gitu. Kalau saya pribadi sih memang kalau yang utama itu ya tabungan, deposito gitu ya. Terus coba masuk ke insurance juga gitu. Produk-produk asuransi yang dia itu ada investasi, ada proteksinya juga. Ternyata itu menarik juga gitu. Nah, terkait instrumen untuk menabung tadi ya, instrumen keuangan tadi ada tabungan, terus bank digital dan juga asuransi. Konvensional bank juga ada kan, deposito apa segala macam. Pasti semuanya memiliki keunggulan di bidang masing-masing nih. Betul. Nah, kalau menurut Mas Ali, untuk kita nih yang sedang berkembang, ya, yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah instrumen tabungan seperti apa sih? Karena kalau aku ngerasa instrumen tabungan konvensional yang ada ATM, terus digital banking, itu kayaknya cepat terkuras nih Mas Ali. Agak mudah di kotak-atik gitu ya bahasanya. Iya, walaupun kayak di lock dulu nih, nanti kalau lockannya udah selesai, cair. Udah selesai. Assalamualaikum. Benar, setuju aku. Itu memang part paling sulit ya. Tapi kita lihat juga dulu nih sesuai kebutuhan sih, sama paling penting adalah pendapatan kita gitu. Jadi dari pendapatan kita ini kita mau pos berapa persen nih untuk tabungan, dan ini mungkin kalau misalnya untuk pemula gitu bisa dari situ ya, pakai formula standar itu ya. Formula 20% untuk tabungan segala macam gitu. Dan itu memang harus konsisten. Jadi kalau misalnya itu mungkin bisa dilakukan buat teman-teman yang first jobber gitu ya, biar uangnya juga nggak habis sia-sia gitu ya. Berarti kan itu masuk ke dalam tabungan ya? Tabungan. Kalau gitu. yang asuransi nih Mas Ali? Nah, ada juga nih ternyata ada instrumen investasi untuk kita membantu mengembangkan aset kita, dana kita itu ada juga dari asuransi. Teman-teman, apalagi kalau ngomongin teknologi kan sekarang lebih canggih. Betul. Jadi teman-teman itu bisa dapat informasinya sangat terbuka sekali gitu ya. Terkait asuransi. Terkait asuransi di internet apa segala macam, dan produk-produk asuransi itu teman-teman bisa membandingkan juga. Nah, aku boleh potong dulu? Boleh. Terkait asuransi. Biasanya mindset kita asuransi itu adalah uang nggak kembali. Uang nggak kembali. Biasanya begitu, uang nggak kembali, rugi gitu. Belum perlu-perlu banget. Benar. Gimana stigma itu bisa kita lawan supaya anak-anak muda kita lebih teredukasi sejak dini? Benar. Bahwa nabung itu tidak hanya tabungan, deposito, obligasi. Bisa di asuransi. Betul. Mungkin
kalau ngomongin asuransi emang kita harus tahu dulu nih, asuransi itu apa. Memang basic banget sih. Tapi kita lihat juga asuransi itu adalah generalnya adalah proteksi. Memprotek diri kita gitu. Memprotek kita membeli sesuatu untuk memproteksi diri kita. Dan ternyata ada loh produk asuransi yang sudah include sama tabungan juga. Investasi nilai tunai. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Ada tuh di asuransi satu produk dia include dengan investasi. Jadi sudah ada proteksi? Iya, sudah ada proteksi. Iya. Jadi preminya itu membayar proteksi. Terus juga menabung juga. Terus ada juga dia mengcover kesehatan. Dan yang paling penting uangnya nggak hilang kan, Mas Uangnya Ali? nggak hilang. Itu yang paling penting sama masyarakat kita nih. Jadi selama ini mindset teman-teman yang menyatakan bahwa beli asuransi dong, nggak deh, gue belum butuh, itu dihilangkan ya? Perlahan sih pasti bisa. Karena kalau aku menangkap dari Mas Ali tadi bahwa asuransi itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Kebutuhan. Ya, kebutuhan yang tidak tahu kapan akan terjadi. Betul. Mas Ali, kalau bukber nih, biasanya ngapain aja sih kegiatannya? Standar sih ya biasanya ya. Tergantung nih kalau bukbernya yang formal gitu ya, undangan bukber kayak di kantor atau dapat undangan dari partner gitu. Ya kegiatannya standar aja sih Mbak Kiki. Standar tuh ngapain standar sih? Standar tuh biasa lah ya, ngumpul, pembukaan, perkenalan, terus diisi pengajian kayak gitu-gitu. Oh, ada pengajiannya juga. Pasti itu kayak nunggu 7 menit menjelang buka gitu kan. Apa sih namanya, kultum ya? Kultum ya gitu sih. Nah, tapi kalau yang bukber informal ya kita like a friend aja. Nggak terlalu serius banget gitu. Terus kalau misalkan lagi bukber nih, dulu itu kan tahun kayak biasanya kalau bukber itu kayak menginformasikan gue udah jadi ini nih sekarang gitu. Iya. Apa namanya itu? Apa ya? Sering banget kok kan dulu. Lupa ya? Iya apa flexing ya? Ajang flexing gitu ya? Iya. Ya ada juga sih sebagian kayak gitu ya. Terus, tapi itu tanggapi dengan santai aja. Kan tujuan utamanya nggak kayak gitu kan. Paling kan beberapa oknum aja kan pasti ada. Kalau saya seneng kalau ketemu bukber, ketemu teman-teman yang flexing tuh, saya seneng banget bagi. Kenapa? Saya deketin aja, saya kenalan gitu kan. Okay. Ya itu kan bisa jadi key person lah ya suatu hari nanti. Gitu. Apalagi saya pekerjaannya adalah bisnis ya. Ya, jadi malah yang kalau kayak gitu tuh saya seneng aja gitu. Aku pikir malah dihindari, ternyata malah didekati ya. Iya, kita dekati aja. Itu teman-teman. Ternyata kalau kita berpikir toksik salah. Kalau ternyata ada sisi positifnya ya, deketin aja. Mana tahu kita bisa dapat bisnis. Betul. Gitu teman-teman. Terus juga kalau misalkan di bukber itu Mas Ali nunggu THR dulu nggak nih? Baru kayak ya udah deh habis THR gue baru mau bukber, atau nggak apa-apa sebelum THR juga aman aja kalau mau diajak bukber. Nah ini menarik nih. Ya. Kalau aku pribadi sih ya THR itu kalau bisa nggak diganggu gugat gitu loh. Oke. Sebenarnya kan THR itu uang jerih payah kita 12 bulan kan, bukan bonus loh gitu loh. Sebenarnya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk keperluan bukber sih nggak sampai cukup dari dana yang udah ada aja, dari salary aja gitu. Jadi THR tidak diganggu gugat untuk kegiatan bukber. Iya. Walaupun memang udah habis nih untuk budget bukber, nggak akan pernah mau ngotak-ngatik tunjangan hari raya itu. Karena itu kepentingannya sudah berbeda ya. Sudah berbeda gitu. Karena kan kalau saya pribadi sih mindsetnya THR itu bukan bonus gitu, Mbak Kiki. Itu uang kita yang disimpan gitu kan. Iya benar. Uang kita yang disimpan terus dibayarkan di menjelang hari raya gitu kan. Jadi nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Jadi balik lagi, bukber itu memang sudah ada plotnya di awal. Betul. Misalkan 30% dari gaji, gua gas terus nih bukber dimanapun. Kalau udah habis 30%-nya, jangan pergi lagi. Lihat dulu urgensinya, prioritinya. Nggak melulu kita iakan semua kan. Itu sih. Nah, nggak melulu diiakan semua teman-teman. Jadi jangan karena gengsi ataupun mungkin takut omongan di belakang ya, takutnya seperti itu. Nggak apa-apa, utarakan saja kalau misalkan teman-teman nggak bisa pergi bukber. Tapi satu lagi, Mas Ali pernah nggak kayak udah reservasi nih mau ikut bukber, terus nggak jadi?
Kayak nggak jadi pergi gitu. Belum sih Mbak Kiki. Oh, belum Ya, ya. kalau misalnya saya udah bilang iya, ya datang sih. Biasanya kan udah spare waktunya gitu. Karena masalahnya adalah laki-laki yang menepati janjinya. Bukber aja. Gak juga sih, Mbak. Kok langsung dibantah? Berat soalnya predikat itu kan. Soalnya terkadang aku juga sering sih kayak ya udah gas, ternyata tiba-tiba kayak duh mager nih. Iya. Ya biasanya hal-hal kayak gitu sering terjadi. Tapi itu biasanya kasihan sama orang teman-teman yang kita udah arrange buat kita bukber. Betul. Ya kan, teman kita udah capek ngabisin waktunya, terus udah semaksimal mungkin lah mengupayakan yang terbaik buat teman-temannya, ternyata nggak jadi bukber. Kalau kayak gitu dihindarin ya teman-teman, jangan ditiru. Nah teman-teman, kita udah banyak banget dapat insight dari Mas Ali. Makasih ya Mas Ali ya. Thank you Mbak Kiki. Nah buat teman-teman, kalau misalkan jadwal bukbernya padet banget, silakan di list dulu. Terus dicek dulu nih, mana yang jadi prioritas, mana yang tidak. Jadi tidak semua bukber itu teman-teman harus hadir, oke? Karena banyak sekali mungkin bukber yang kayak kita gengsi, terus kita enggan menolak bukbernya, tapi kita paksakan ikut. Nah itu kan jadinya nggak baik. So teman-teman, supaya menjadi finansial yang bijak, kita juga harus tahu suatu kebutuhan dan juga suatu keinginan kita. Jadi Ramadan ini kita harus bebas dari yang namanya bocor finansial. Thank you Mas Ali. Thank you Mbak Kiki. Ya, sampai ketemu lagi dan thank you banget insight-nya buat teman-teman kita semua. Sama-sama Mbak Kiki. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum.